Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, langsung saja. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menjauhi akhlak tercela terhadap sesama. Di antaranya ada sifat hasad, dendam, dan ghibah. Sebelum lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari perilaku tercela atau akhlak tercela. Jadi, akhlak tercela atau akhlakul mazmumah adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pada orang lain yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Di antaranya norma agama, adat istiadat, dan juga norma hukum negara. Jadi, yang bertentangan dengan norma-norma tersebut, maka perilaku itu adalah perilaku tercela. Ada banyak contoh dari perilaku tercela ini, di antaranya ialah ada hasad, ghibah, fitnah, dendam, namimah, dan godob. Dan pada bab ini kita akan mempelajari satu persatu dari perilaku-perilaku tercela itu agar kita dapat menghindarinya dan tidak melakukannya. Nah, yang pertama yaitu sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Hasad adalah perasaan dengki atau iri hati jika melihat orang lain memiliki kelebihan dibanding dirinya. Nah, timbulnya sifat hasad pada diri seseorang ini biasanya ditandai dengan perasaan tidak suka kepada orang lain. Dan untuk memuaskan perasaan tidak sukanya ini, biasanya orang yang memiliki sifat hasad selalu mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain. Sifat hasad ini sangat dilarang ya. Nah, sebagai seorang muslim, seseorang yang mengaku beriman dianjurkan untuk menghindari segala penyakit hati termasuk sifat hasad ini, karena tidak ada kebaikan yang dapat ditimbulkan dari sifat ini. Hasad adalah salah satu akhlakul mazmumah dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskannya dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Jadi hasad ini merupakan perilaku atau penyakit hati yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena dengan adanya sifat hasad ini, itu akan menimbulkan rasa iri hati, dengki, dan bahkan dapat menimbulkan permusuhan antar individu. Nah, iri hati merupakan sikap yang dilarang oleh agama, namun kecuali pada dua hal. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, tidak boleh iri hati atau dengki kecuali dalam dua hal, yaitu terhadap seseorang yang diberi Allah karunia berupa sejumlah harta, kemudian ia menghabiskan harta itu pada jalan yang benar, dan terhadap seseorang yang diberi Allah karunia berupa ilmu atau hikmah, kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, iri hati diperbolehkan pada dua hal, yaitu kepada orang yang dikaruniai harta kemudian menginfakkannya di jalan Allah, dan kepada orang yang dikaruniakan ilmu kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk perbuatan hasad. Ada beberapa contoh nih. Salah satunya seperti diceritakan di sini, Ade adalah seorang pelajar yang baik, kemudian ia pandai di sekolahnya, selalu mendapat nilai ulangan bagus dan memuaskan. Kemudian dia menjadi kebanggaan orang tua dan para guru, namun ternyata ada salah satu temannya yang iri hati akan prestasi tersebut gitu ya. Kemudian untuk memuaskan rasa kurang sukanya itu, temannya ini memfitnahnya. Nah, itu termasuk contoh perbuatan hasad. Ada dampak negatif dari perbuatan hasad, di antaranya yaitu hatinya akan selalu sesak karena keberuntungan dan kebaikan yang dimiliki orang lain. Hidupnya tidak akan tenang dan berkecukupan karena selalu merasa kurang. Hasad akan membuat hati sulit mencerna kebenaran dan selalu berprasangka buruk, dan lain sebagainya.
Nah, untuk menghindari perilaku perbuatan hasad ini, salah satu yang kita dapat lakukan adalah untuk mendekatkan diri dan hati kita kepada Allah. Caranya seperti apa? Caranya ialah dengan senantiasa berzikir dan bertawakal kepadanya. Nah, itu ya untuk perilaku menghindari perbuatan hasad. Kemudian yang kedua, sikap tercela atau perilaku tercela. Yang kedua ada dendam. Apa yang dimaksud dendam? Dendam merupakan salah satu bentuk akhlak mazmumah, dan dendam artinya rasa marah yang tidak terlampiaskan, yang tersimpan di dalam hati gitu. Jadi dendam adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan, makanya timbul dendam. Nah, sifat dendam hanya akan membawa keburukan. Selain itu, pendendam adalah orang yang dibenci Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, orang-orang yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang paling pendendam. Akibat dari perilaku dendam itu ada banyak, diantaranya cenderung melukai diri sendiri, dapat dikategorikan menzolimi karena terkadang membalas dengan berlebihan. Kemudian perilaku menghindari dendam. Bagaimana perilaku untuk menghindari dendam? Jadi, perilaku untuk menghindari dendam, yang pertama seseorang hendaknya menahan diri dari sikap marah. Kita harus sabar, mengurangi marah agar terhindar dari sifat dendam tadi. Bagi orang yang didendami, ada baiknya untuk mengintrospeksi diri. Mungkin kita didendam karena kita telah melakukan kesalahan kepada orang tersebut, kemudian segera memberikan hak-hak orang yang mendendam pada kita, dan yang ketiga tetap menjaga silaturahmi dengannya gitu. Itu bagi orang yang didendami. Kemudian yang ketiga yaitu dengan senantiasa bersabar. Itu adalah cara-cara atau perilaku untuk menghindari sifat dendam. Nah, selanjutnya ada gibah. Nah, gibah juga merupakan perilaku tercela. Gibah atau menggunjing adalah perilaku yang membicarakan sesuatu pada diri orang lain yang jika orang tersebut mendengarnya, dia tidak akan merasa senang. Itu yang dinamakan dengan gibah atau menggunjing. Jadi gibah itu adalah perilaku tercela dengan membicarakan sesuatu pada diri orang lain, dan jika orang lain mendengarnya, orang tersebut mendengarnya, dia tidak akan merasa senang. Selanjutnya larangan gibah. Jadi hukum gibah adalah haram. Islam menghimbau umatnya agar menghindari perbuatan gibah, dan Allah mengumpamakan pelakunya dengan sesuatu yang menjijikkan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi berdasarkan firman Allah tersebut, orang yang sering menggunjing atau melakukan gibah itu diibaratkan dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nauzubillah. Kemudian dampak negatif dari perbuatan gibah diantaranya dapat memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan pekerjaan, hilangnya ketentraman dan kedamaian hidup, dan merupakan penyulut permusuhan. Perilaku menghindari gibah. Jadi gibah merupakan perilaku yang tercela yang hanya akan membawa kerugian bagi pelakunya maupun orang lain. Jika seseorang telah menyadari kerugian-kerugian yang diperoleh dengan berbuat gibah, seperti menghilangkan rahmat Allah, orang tersebut akan menghindari perilaku tidak terpuji ini. Jika timbul keinginan untuk menggibah, segeralah mengkoreksi dan berkaca pada kekurangan diri sendiri. Jadi itu ya, bagaimana cara menghindari perilaku gibah. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal pada link yang sudah Ibu cantumkan ini. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan, dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.